Hai sobatku, saya penyuluh KB atau PKB. Hai, saya petugas lapangan KB atau PLKB. Kami sahabat keluarga Indonesia. Tugas utama saya sebagai penyuluh KB adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah. Tugas utama saya sebagai petugas lapangan KB adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan KIE, dan monitoring evaluasi kependudukan KB, serta pembangunan keluarga di setiap wilayah. Kami mampu memberikan promosi dan konseling tentang alat atau metode kontrasepsi yang cocok untuk para pasangan usia subur. Mengelola dan melaksanakan pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program KKBPK. Pastinya kami mampu untuk melakukan perencanaan dan pengembangan program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah hingga ke desa kelurahan. Kami merupakan pembina para kader-kader program KKBPK yang terdiri dari PPKBD dan Sub-PPKBD dan kelompok-kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, Bina Keluarga Lansia atau BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS yang ada di setiap desa kelurahan. Kami juga dekat dengan para remaja dan juga menjadi sahabat para lansia. Kami siap menjadi mitra kepala desa dan lurah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami juga pembina kampung KB. Kami penyuluh KB ada 7 jenjang jabatan loh sobat. Penyuluh KB terampil, penyuluh KB mahir, penyuluh KB penyelia, penyuluh KB ahli pertama, penyuluh KB ahli muda, penyuluh KB ahli madya, dan penyuluh KB ahli utama. Dalam bertugas, kami punya banyak mitra yang siap bersama-sama melakukan pendataan, promosi, pembinaan, dan pengembangan program KKBPK. Kami akan melakukan kunjungan rumah ke rumah secara rutin untuk melakukan promosi tentang kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Kami juga sering berada di fasilitas-fasilitas kesehatan, di pusat-pusat pelayanan masyarakat, di kelompok-kelompok kegiatan untuk melakukan pelayanan dan pembinaan. Kami, PKB, PLKB, siap melayani seluruh masyarakat yang membutuhkan promosi dan pembinaan program KKBPK. Hubungi PKB PLKB terdekat atau kunjungi Balai Penyuluhan KB di kecamatan terdekat. PKB PLKB, sahabat keluarga Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu dan kawan-kawan penyuluh KB, seperti yang diinformasikan melalui media sosial, rumah baca, dan juga WhatsApp group, pada pagi hari ini, pukul 9:09, kami akan menyampaikan informasi terkini tentang atau hal yang berkaitan dengan karir atau hal-hal terkait dengan penyuluh KB. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu sudah hampir 1 tahun ya, kami Direktorat Bina Penggerakan di Lapangan melakukan inisiasi perubahan terhadap tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Alhamdulillah berkat doa semua telah terbit Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana yang terbaru. Kita simak, saya akan tayangkan peraturan tersebut. Ya, inilah salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 21 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Ya, saya akan membacakan ya. Dari sisi menimbang A, bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana
yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Poin B, bahwa Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja sehingga perlu diganti. Poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Mengingat Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, maka memutuskan menetapkan Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Ya. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana yang selanjutnya disebut tunjangan penyuluh keluarga berencana adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pasal 1-nya. Pasal 2, pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana diberikan tunjangan penyuluh keluarga berencana setiap bulan. Pasal 3, besaran tunjangan penyuluh keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4, pemberian tunjangan penyuluh keluarga berencana bagi A. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan B. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 5, pemberian tunjangan penyuluh keluarga berencana dihentikan apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6, tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan penyuluh keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7, pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 77 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8, Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November tahun 2021, tanda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 250. Salinan sesuai dengan aslinya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Lydia Sivina Zaman. Bapak Ibu sekalian, inilah lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Berikut adalah besarannya. Untuk jenjang jabatan fungsional keahlian, ada 4 jenjang jabatan. Pertama, untuk penyuluh KB ahli utama, besaran tunjangan adalah Rp1.500.000. Penyuluh keluarga berencana ahli madya, besar tunjangan Rp1.260.000. Penyuluh keluarga berencana ahli muda, besar tunjangan Rp960.000. Penyuluh KB ahli pertama, besar tunjangan Rp540.000. Sementara jenjang jabatan untuk fungsional kategori keterampilan, yaitu penyuluh KB penyelia besar tunjangan Rp780.000, penyuluh keluarga berencana mahir besar tunjangan Rp450.000, penyuluh KB terampil besar tunjangan Rp360.000, dan yang terakhir penyuluh KB pemula adalah Rp300.000. Tanda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan selamat dari Direktorat Bina Pengadilan di Lapangan. Kita semua telah berhasil setidaknya meningkatkan besaran tunjangan untuk jabatan fungsional penyuluh KB. Saya akan memberikan informasi berapa sebenarnya peningkatan persentase dari tunjangan jabatan sebelumnya menjadi tunjangan jabatan yang baru dalam Perpres 99 tahun 2021 ini. Penyuluh KB ahli utama yang tadinya tidak memiliki tunjangan jabatan karena memang baru terakomodasi secara jabatan di Permenpan 211 tahun 2018, saat ini sudah alhamdulillah sudah memiliki tunjangan jabatan sebesar 1.500.000. Untuk ahli madya dari awalnya 950 di Perpres 26 saat ini menjadi Rp1.260.000. Ahli muda tadinya 650 menjadi 960. Kenaikannya 48%, kalau tadi yang madya 30%. Untuk ahli pertama dari 400 menjadi 540, kenaikannya 35%. Untuk penyelia dari 450 menjadi 780, kenaikannya 73%. Kemudian mahir dari 375.000 menjadi 450.000, kenaikannya 20%. Dan untuk yang terampil dari 325 menjadi 360, kenaikannya 11%. Dan untuk sementara yang pemula tidak ada kenaikan atau tetap 300.000, sehingga rata kenaikan tunjangan jabatan untuk fungsional penyuluh KB adalah 40%. Bapak Ibu sekalian, selamat sekali lagi upaya kami untuk melayani Bapak Ibu semua dari membangun seluruh fondasi-fondasi kebijakan agar terjadi peningkatan kualitas penyuluh KB sesuai yang diamankan dalam Permenpan 21 atau Permenpan 10 yang terbaru. Adalah tugas utama dari penyuluh KB adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Mari kita tingkatkan kualitas profesionalisme profesi penyuluh keluarga berencana agar tingkat kesejahteraan jabatan fungsional penyuluh KB ini juga tetap terus meningkat dan menjadi sangat luar biasa. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan untuk kawan-kawan penyuluh KB yang telah memberikan like, subscribe, serta memberikan komen dari seluruh video-video kami di channel YouTube KB ataupun media sosial, Facebook ataupun Instagram, kami akan mengacak untuk mengeluarkan 3 pemenang mendapatkan jaket keren penyuluh KB. Ya, kami akan umumkan di hari esok pukul kurang lebih di jam 12 siangan. Silakan menunggu informasi tentang pemenang yang mendapatkan 3 jaket keren penyuluh keluarga berencana itu keren. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dokumen Perpres 99 tahun 2021 akan kami sebarluaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Saya akhiri atas nama pimpinan, atas nama BKKBN semua. Kami mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk penyuluh KB, bangga menjadi penyuluh KB. Salam BKKBN, berencana itu keren.